Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja tanpa perkenalan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep mutu dan mutu pendidikan dasar. Praktik pendidikan dapat dianalogikan dengan industri, khususnya industri jasa. Sekolah dapat dianggap sebagai lembaga yang memproduksi dan menjual jasa atau servis kepada pelanggannya. Pelanggan jasa pendidikan yang diproduksi oleh sekolah terdiri dari pelanggan primer, pelanggan sekunder, dan pelanggan tersier. Dalam hal ini, pelanggan primer yaitu siswa, pelanggan sekunder yaitu orang tua dan masyarakat atau penyandang dana, sedangkan pelanggan tersier yaitu pemakai lulusan sekolah yang terdiri dari lembaga pendidikan yang lebih tinggi dan dunia kerja. Dengan demikian, sesuai konsep mutu yang sudah dijelaskan, apabila konsep modern digunakan, maka mutu sekolah haruslah ditentukan oleh pelanggannya, yakni siswa dan stakeholders, bukan oleh produsen atau sekolah itu sendiri. Hal ini berarti sekolah yang bermutu adalah sekolah yang mampu memberikan layanan atau jasa pendidikan sesuai dengan harapan dan kepuasan para pelanggannya. Menurut Salis 2012, ada dua konsep mutu, yaitu mutu sebagai sebuah konsep yang absolut dan mutu sebagai sebuah konsep yang relatif. Yang pertama, mutu sebagai sebuah konsep yang absolut. Dalam definisi absolut, sesuatu yang bermutu merupakan bagian dari standar yang tinggi yang tidak dapat diungguli. Produk-produk yang bermutu adalah sesuatu yang dibuat dengan sempurna dan dengan biaya yang mahal. Jadi, apabila dikaitkan dengan konteks pendidikan, maka konsep mutu yang absolut merupakan konsep mutu yang elit, karena hanya sedikit institusi atau lembaga pendidikan yang dapat memberikan pengalaman pendidikan dengan mutu yang tinggi kepada para peserta didiknya. Yang kedua, mutu sebagai sebuah konsep yang relatif. Dalam definisi relatif tersebut, memandang mutu bukan sebagai atribut produk atau layanan, tetapi sesuatu yang berasal dari produk atau layanan tersebut. Mutu dapat dikatakan ada apabila sebuah layanan memenuhi spesifikasi yang ada. Jadi, definisi relatif tentang mutu tersebut memiliki dua aspek. Yang pertama adalah menyesuaikan diri dengan spesifikasi, dan yang kedua adalah memenuhi kebutuhan pelanggan. Menyesuaikan diri dengan spesifikasi itu berarti di sini mutu itu disesuaikan dengan keinginan atau kebutuhan dari pelanggan. Berikutnya yaitu mutu pendidikan dasar. Mutu pendidikan dasar dan menengah adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah dengan standar nasional pendidikan di sekolah. Secara umum, mutu dapat diartikan sebagai gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang dan jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan atau yang tersirat. Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu mencakup input, proses, dan output pendidikan. Yang pertama, input atau masukan. Mutu masukan atau mutu input dapat dilihat dari kondisi baik atau tidaknya masukan sumber daya manusia, memenuhi atau tidaknya kriteria masukan material, memenuhi atau tidaknya perangkat lunak pendidikan. Yang kedua, proses. Mutu proses meliputi kemampuan sumber daya sekolah dalam mentransformasikan multi jenis masukan dan situasi untuk mencapai derajat nilai tambah tertentu bagi siswa. Yang ketiga, yaitu output atau keluaran. Mutu keluaran yakni hasil pendidikan dipandang bermutu jika mampu melahirkan keunggulan akademik atau nilai dan ekstrakurikuler atau aneka jenis keterampilan pada peserta didik yang dinyatakan lulus untuk satu jenjang pendidikan atau untuk menyelesaikan program pembelajaran tertentu. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa mutu pendidikan tidak hanya berada pada unsur masukan atau input dan unsur keluaran atau output saja, tetapi juga ada unsur proses yang merupakan uraian kinerja sumber daya manusia yang mengelola untuk bisa menghasilkan keluaran output yang baik. Setelah memahami definisi konsep mutu pendidikan, ada beberapa analisa yang dapat digunakan dalam karakteristik kualitas pendidikan.
Adapun indikator yang dijadikan sebagai tolak ukur mutu pendidikan yaitu hasil akhir pendidikan, hasil langsung pendidikan, proses pendidikan, instrumen input, serta raw input dan lingkungan pendidikan. Selanjutnya yaitu karakteristik mutu. Menurut Usman dalam Umi Halik 2011, mutu memiliki 13 karakteristik. Antara lain, yang pertama kinerja atau performance. Kinerja berkaitan dengan aspek fungsional sekolah, seperti kinerja guru dalam mengajar yang baik dan memberikan penjelasan yang meyakinkan. Yang kedua yaitu waktu wajar atau timelines, yaitu selesai dengan waktu yang wajar. Misalnya guru memulai dan mengakhiri pelajaran dengan tepat waktu. Kemudian yang ketiga yaitu handal atau reliability. Misalnya pelayanan prima yang diberikan oleh sekolah bertahan dari tahun ke tahun. Berikutnya yang keempat yaitu daya tahan atau durability. Yang kelima keindahan atau estetik. Yang keenam hubungan manusia atau personal interface. Yang ketujuh mudah penggunaannya atau easy of use. Yang kedelapan bentuknya khusus atau feature. Yang kesembilan yaitu standar tertentu atau conformance to specification. Yang ke-10 yaitu konsistensi atau konsistensi. Yang ke-11 yaitu seragam atau uniform. Yang ke-12 yaitu mampu melayani atau serviceability. Yang ke-13 yaitu ketetapan atau akurasi. Berikutnya yaitu standar mutu pendidikan. Standar mutu berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan atau SNP, yang terdiri dari 8 standar, yaitu standar pengelolaan, standar kompetensi kelulusan, standar isi, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pembiayaan, serta standar penilaian. Jadi, mutu dalam pendidikan dasar itu merupakan sesuatu yang dihasilkan atau output dari sebuah proses yang telah dijalankan berdasarkan input atau masukannya. Dalam lembaga pendidikan sendiri, khususnya pendidikan dasar, mutu itu masih harus terus dipahami dan dipelajari agar dalam suatu lembaga pendidikan tersebut terdapat perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.